Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indonesia dari offering C9, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel saya dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Daring di SMP Terbuka. Terdapat 4 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama hasil, yang kedua pembahasan, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Yang pertama, hasil pengertian SMP terbuka. Sekolah menengah pertama terbuka merupakan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip mandiri dan fleksibel. Pelaksanaannya sama dengan SMP pada umumnya, namun yang membedakan hanyalah dari segi waktu, tempat pelaksanaan, dan peraturan yang lebih fleksibel daripada SMP pada umumnya. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh di SMP terbuka. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan teknologi komunikasi. Pembelajaran jarak jauh melatih peserta didik untuk belajar secara mandiri dan terpisah dengan pendidik. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh saat ini memanfaatkan jaringan internet. Dalam kumparan.com, SMP terbuka di Indonesia telah menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Hal ini dikarenakan rata-rata peserta didik yang mengikuti SMP terbuka tidak memiliki banyak waktu untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun pelaksanaannya mengalami banyak kendala dari segi waktu, jaringan internet, dan wilayah rumahnya. Selanjutnya, 3 aplikasi yang sering digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama Google Classroom, yang kedua WhatsApp, dan yang ketiga adalah Zoom. Selanjutnya, pembahasan. Terdapat 5 hambatan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, aplikasi pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga, jaringan internet dan gadget. Yang keempat, penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri peserta didik dalam pembelajaran daring. Yang pertama, memiliki semangat belajar. Yang kedua, memiliki literasi terhadap teknologi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi interpersonal. Yang keempat, berkolaborasi. Yang kelima, keterampilan untuk belajar mandiri. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pembelajaran daring. Langkah strategis dan solutif bagi pembelajaran daring di Indonesia adalah dengan alokasi anggaran yang telah diputuskan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua, alokasi dana untuk kuota dan kebutuhan lain terkait pembelajaran daring. Yang ketiga, pemerintah memberikan pelatihan atau workshop mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, melakukan pemerataan jaringan internet dan gadget untuk sekolah-sekolah terpencil. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum darurat yang berguna untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa pandemi. Selanjutnya, memberikan program belajar melalui televisi. Hal ini dilakukan karena mayoritas masyarakat pasti memiliki televisi di rumah. Dan yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menyiapkan Digital Talent Scholarship untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, daya saing, sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital dan khususnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran daring. Selanjutnya, simpulan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam usaha peningkatan mutu pembelajaran daring di masa pandemi. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah dengan memberikan bantuan kuota setiap bulan kepada peserta didik. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan berbagai platform yang digunakan sebagai media pembelajaran. Penyelenggaraan pembelajaran daring yang terkesan mendadak ini tentu memiliki berbagai kendala. Berbagai hambatan yang terjadi dalam pembelajaran daring juga perlahan-lahan dapat diatasi oleh pemerintah. Pelaksanaan pembelajaran daring juga tidak hanya menimbulkan permasalahan baru, tetapi juga menimbulkan kelebihan-kelebihan lain. Salah satu kelebihan dari pembelajaran daring adalah pelaksanaannya yang fleksibel dari segi tempat dan waktu. Pembelajaran daring juga dapat melatih pengetahuan dan keterampilan peserta didik dan tenaga pendidik dalam mengoperasikan teknologi yang berkembang saat ini, sehingga kedepannya dapat lebih mahir untuk mengoperasikan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Yang terakhir, saran. Pemerintah sebaiknya
melaksanakan pelaksanaan pembelajaran daring secara lebih matang agar dapat meminimalisir terjadinya hambatan saat pelaksanaan program tersebut. Selain memberikan bantuan kuota terhadap peserta didik, pemerintah juga hendaknya memberikan bantuan berupa pelatihan terhadap tenaga pendidik dan khususnya bagi tenaga pendidik di sekolah-sekolah terpencil. Bantuan pelatihan tersebut diselenggarakan mengingat masih banyaknya tenaga pendidik yang belum memahami mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Pelatihan tersebut sangat bermanfaat bagi guru agar pelaksanaan pembelajaran daring dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pemerataan jaringan internet dan gawai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring juga harus dilaksanakan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.